Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Pemirsa, tokoh masyarakat Jalil Saragih bersama alim ulama dan masyarakat setempat memberikan sambutan hangat kepada rombongan calon Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiolan Sinaga, yang berpasangan dengan Azib Pratama Pangaribuan. Acara ini berlangsung Jumat siang 15 November 2024 dalam suasana penuh hikmat dengan nuansa tradisi adat yang kental. Dalam rangkaian acara, Radiapoh Sinaga menerima ulos pamoting dan beras tenger, simbol penghormatan dan doa restu dari para leluhur. Ini merupakan tradisi budaya Simalungun yang memberikan keberkahan dan semangat bagi calon pemimpin untuk berjuang demi kemajuan daerah. Jalil Saragih, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapan besar agar Radiapoh Sinaga berhasil meraih kemenangan dalam perjuangannya menuju kursi kepemimpinan di Kabupaten Simalungun. Kami berharap, dengan dukungan dan doa restu ini, kemenangan sudah di depan mata, ujar Jalil Saragih dengan penuh keyakinan. Acara tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat Simalungun untuk menunjukkan solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung calon yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita berada di Kecamatan Raya Kahean. Kita ingin berbincang langsung kepada Ayanda Jalil Saragih dengan Pak Bupati. Kita hari ini mau berbincang-bincang santai terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh beliau nanti pada saat terpilih menjadi Bupati Simalungun 2025-2030. Untuk itu pemirsa, mari ikutin kami. Jalil Saragih, dan hari ini Bapak berkunjung kemari, kira-kira Pak, ini kan sangat luar biasa. Bapak tadi dikasih ulos ya, ulos pamoting itu ya, ulos untuk semangat bekerja, terus dikasih beras tenger, artinya memberi spirit tondi bagi Bapak untuk melaksanakan perjuangan yang sudah di depan mata ini. Kira-kira Bapak bisa sampaikan apa yang menjadi tanggapan dari Ayah? Silakan Pak. Ya, baik. Saya sangat bangga dan senang sebagai warga Simalungun ya. Kenapa? Karena di beberapa tempat saya disuguhi dengan penghormatan yang sangat luar biasa. Termasuk juga hari ini di rumah tulang saya diberi ulos ya. Lagi boros tenger. Ya. Tahu boros tenger ini? Boros tenger ini adalah sebagai perlambang dukungan, baik moral, baik juga yang lain-lain. Wah, tadi ya semua lengkap. Artinya apa? Ternyata bukan RH saja yang berjuang untuk Simalungun itu menjadi lebih baik. Ternyata seluruh masyarakat Simalungun ingin rasanya Simalungun ini bisa berubah, ya. Dan yang menjadi parameter ya, kita sudah ada pengalaman kita selama 3,5 tahun ya. 3,5 tahun sudah banyak sebenarnya capaian-capaian yang sudah kita nikmati bersama-sama. Ini data ya. Ketika saya dilantik bahwa jalan mantak di Simalungun 34% pada saat itu. Saya ingat betul itu, segar ingatan saya. Dalam tempo 3,5 tahun kita bisa mencapai, untuk per tahun 2024 kita sudah mencapai 52, saya kurang sedikitnya, tapi 52, sekian persen. Iya. Berarti di tahun 2027 kita bisa mencapai 62%. Artinya kita bisa menyamai dengan jalan mantap tingkat provinsi dan nasional. Nah, tingkat provinsi. Apa parameternya? Parameter kita yang 3,5 tahun ini sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, itulah dia menjadi parameter. Itu parameter. Kita kan terus menyampaikan pernyataan dengan by data, kan seperti itu. Ya, betul. Mungkin pertanyaan, emangnya sudah berapa kilo yang sudah dilaksanakan Pak RH selama 3,5 tahun ini? Datanya ada di Dinas PUPR.
Yang kita sudah kerjakan itu 255,3 km. Ya. Pertanyaan dari mana uangnya? Dari APBD nggak sanggup seperti itu, nggak sanggup. Disitulah dibutuhkan seorang pemimpin yang harus bisa membangun kerjasama dengan pemerintah atasan, termasuk provinsi, termasuk juga kementerian-kementerian terkait, ya. Jadi dari komunikasi yang baik inilah tambahan-tambahan dari APBD kita yang ada di Simalungun ini. Itulah yang membantu kita untuk pembangunan infrastruktur Simalungun. Bukan hanya infrastruktur terkait dengan jalan, termasuk juga di pendidikannya, di kesehatannya, di sosialnya, ya. Artinya apa? Ya ternyata pertanyaannya, kenapa itu bisa dilakukan? Ya, kenapa itu bisa dilakukan? Karena Simalungun sudah terpatri ya dengan warisan nenek moyang kita Haruan Bolon itu. Gotong royong. Jadi Haruan Bolon inilah yang sebenarnya yang menjadi dasar pijakan daripada kebijakan yang kita buat. Termasuk ini misalnya membangun jalan. Kalau ditentang masyarakat, misalnya harus ganti rugi, kan masalah juga. Tapi ternyata masyarakat sangat mendukung sekali, apalagi itu untuk kepentingan bersama. Ya, kemudian juga kita pahamlah ya mengenai transparansi, ya, keterbukaan informasi publik, termasuk juga keterbukaan masalah keuangan. Ya, saya kira masih segar ingatan kita sudah 18 tahun, 19 tahun kita ya tidak dapatkan predikat dari BPK ya sebagai opini penilaian masalah keuangan ya. Hanya dalam tempo 2 tahun. Ya, dalam tempo 2 tahun kita bisa mendapatkan mimpi kita itu ya. Luar biasa. Kita mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Tentu tadi sudah disampaikan oleh tulang jalan. Itu diraih itu bukan seperti membalikan tangan, dibutuhkan kerja keras, kerjasama itulah Haruan Bolon. Makanya kalau ada yang alergi dengan Haruan Bolon, pusing kita. Nggak benar lagi loh orang itu ya, nggak benar lagi ya. Sakit itu dah. Ini Raya Kahean, Silo Kahean, itu bisa dulunya jalan ini terintegrasi ke sana Haruan Bolon. Mana mungkin cuma raja yang bisa mengerjakan itu dulu. Jadi harus kerjasama Haruan Bolon, masyarakat Raya Kahean dengan Silo Kahean, gitu ya. Kemudian saya punya mimpi besar ini, bukan mimpi, tapi memang yang harus kita lakukan, harus kita eksekusi. Saya masih ingat waktu, karena kebetulan di Silo Kahean ada keluarga dari Opung ya. Tapi saya sudah nggak ingat lagi yang namanya siapa, karena saya mulai kecil sudah merantau ya. Pada saat itu saya masih ingat dari Tigarunggu kampung halaman saya ke Nagori Dolok ini dibutuhkan waktu hampir 1 hari dia. Di tahun, kalau nggak salah di tahun 74 umur saya 6 tahun pada saat itu, kelas 1 SD saya ingat itu. Berarti ya. Jalan tikus lah itu Pak kalau gitu. Bukan, udah pakai mobil pada saat itu, tapi lamban betul. Saya kira jalan ini juga dulu itu masih belum ada di sini aspal di tahun 74 masih ya. Batu lah gitu ya. Itu ya. Gitu ya. Tumpah batu ya. Sementara dari yang lain sudah disentuh oleh aspal hot mix ya. Jadi lapen lah ya. Jadi saya mempunyai program ke depan bagaimana jalan di Raya Kahean, demikian juga Silo Kahean dengan raya bisa terintegrasi, terkoneksi ya. Kita bisa lihat ya, sebenarnya dalam tempo 5 tahun ke depan, saya kira itu bisa kita realisasikan itu dengan 5 tahun ya. Mulai dari Pengalbuan sampai ke Nagori Dolok, Nagori Dolok ke Raya Kahean, Raya Kahean ke Bapak Susang sampai ke Sondi. Artinya apa? Ngapain lagi kita ke tebing untuk belanja? Sementara dari Negeri Dolok saja, kalau bagus, jalan itu sudah bagus, itu bisa ditempuh dengan 25 menit. Ya, bisa 25 menit kalau jalan itu bagus.
Saya kira dengan tempo 5 tahun, saya kira bisa kita realisasikan itu, ya. Kita bisa realisasikan itu. Kita terkoneksi semua, Pak ya. Terkoneksi. Iya. Ya, Pak, ya. Karena gini, ternyata menurut data ya, Raya Kahean buang uang ke tebing dalam 1 bulan itu 25 miliar. Percaya nggak? Itu karet, sawit, kesana semua itu. Nah, kan? Ayah ini tokenya. Termasuk juga tulang jalan. Apa toke besarnya? Bukan, tulang ini kan memang nggak ada jalan lain, memang harus ke sana karena infrastruktur kita belum memadai. Tadi aku bilang sama orang itu, ini lewat mulut. Aku bilang sama Niko, kita udah sampai Simalungun. Jadi gini, Iya. Jadi gini, Be. Bupati itu bukan Superman, bukan malaikat. Nggak mungkin sekaligus bisa kita kerjain. Sekarang ini contoh. Kalau kita dari Serge ke Silokahean, sekarang jalan mana yang lebih bagus? Udah Silokahean sekarang. Nah, ini beberapa tahun ke depan, ya kita juga tidak mau kalah. Semua yang namanya perbatasan itu dulu kita dahulukan. Termasuk ingat nggak? Mulai dari Bage ke Tongging. Kalau udah sampai di Simalungun, waduh. Sekarang coba lihat. Mungkin kalau dari atas kita lihat udah seperti pakai screen apa? Screen care. Kita lihat sekarang ya, mulai dari Bage sampai ke Sipolha. Dari zaman kemerdekaan, ya baru di zaman kebersamaan ini kita terbenahi itu artinya. Artinya apa? Saya melihat ini ya, bahwa ketika pimpinannya turun, ketika pertengahnya turun, masyarakat menyambut sekali. Menyambut sekali. Yang penting ya, berikan kenyamanan kepada masyarakat itu. Termasuk juga ke para ASN-nya. Jangan dikasih beban, jangan dikasih aneh-aneh gitu. Kenapa? Ketika mereka kita beri ruang ya, ternyata mereka bisa berkreasi juga, kreasi. Ini salah satu contoh ini. Ini alasan persoalan klasik dulu Simalungun ya. Masalah KTP aja dulu. Masalah KTP. Di awal pemerintahan saya, inilah yang menjadi momok terus. Kenapa? Ketika saya menghadir di semua nagori Simalungun, yang dipertanyakan selain jalan tahu apa? KTP. Ya itu. Jadi saya berpikir, emangnya apa sulitnya? Apa sulitnya membuat sistem? Ya, saya tanya bupati yang lain. Ternyata mereka udah punya konsep, punya sistem. Ya, kenapa di sini nggak dibuat? Saya kumpulkan saat itu Kadis Dukcapil, Keuangan, Sekda, termasuk juga Pak Wabub, Pak Joni Waldi. Saya kumpulkan itu dalam satu ruangan. Saya sampaikan, coba dibuat dulu solusi terkait dalam hal penanganan KTP. Saya minta cukup 1 hari. Apa solusinya? Saya tinggalkan saat itu acara itu, hampir 4 jam lah. Karena ada kegiatan saya lain di kantor itu juga pada saat itu, di kantor Bupati ya. Setelah selesai saya ketemu. Saya jumpai lagi, udah punya solusi apa tidak? Udah Pak. Gimana caranya? Pendekatan pelayanan kita buat. Gimana caranya? Dibuat di setiap kecamatan. Oh gitu. Padahal sebenarnya saya sudah tahu memang harus kayak gitu. Ya. Cuma saya mau ngetes dulu ya. Kemudian saya sampaikan kepada Kadis Dukcapil ya saat itu, memang berapa anggarannya? Saya masih ingat itu ya. Anggarannya cuma berapa ya? Nggak sampai 3 miliar untuk 10 kecamatan ya. Untuk 10 kecamatan nggak sampai 3 miliar. Saya sampaikan kepada Kepala BPKD ya, Pak Fran. Saya sampaikan ya, uang ada bisa kamu sisa berapa? Sisain untuk pembelian pencetakan sama perekaman EKTP. Bisa sekian Pak. Bisa kamu eksekusi? Saya bilang sama Kadis Dukcapil, ada SDM-mu? Siapa? Di pada saat itu
Jadi barang itu. Yang saya pertanyakan pada saat itu sama Kadiduk Capil, kamu pikiran kalian kok terbuka sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Baru ini ada ruangnya Pak ngomong, kan seperti itu ya, tanpa kita kembali ke belakang ya. Ternyata apa? Ketika kita beri mereka ruang, ternyata mereka bisa berkreasi, nggak sulit. Sekarang nggak ada lagi persoalan dengan KTP. Sederhana saja. Sederhana saja. Artinya apa? Apapun itu persoalan di Simalungun, tidak ada persoalan yang tidak selesai kalau sama-sama kita menyelesaikan. Itu saja esensinya. Tidak ada persoalan yang tidak. Itu aja kuncinya. Ya. Tapi yang pasti kita beri masyarakat itu untuk berkreasi. Ya tentu jangan kita beri mereka beban. Itu saja intinya. Ya, itu saja intinya. Jangan kita kasih beban kepada mereka. Ya. Jadi itulah Be ya. Terima kasih.